kemudian saya coba klik, nah maka muncul seperti ini. Nah sekarang waktunya untuk men-setting di bagian absen siswa. Kolom-kolomnya perlu disetting mulai dari tanggal. Sekarang tanggal ini saya coba dicek di data, kemudian view kolom. Nah untuk tanggal sudah berupa date tabnya, kemudian di sini agar supaya tidak bisa langsung muncul, sudah ada today, kemudian di tabel checklist ya. Nah ini supaya tidak bisa diedit lagi. Nah untuk bulan, di sini kita maunya pakai date ya, pakai teks saja. Nah untuk di bagian bulan, agar supaya langsung muncul secara otomatis berdasarkan tanggal, maka perlu di sini ada penulisan kolom, penulisan rumus. Sorry, bukan di sini. Di tag saya simpan dulu. Nah, perlu ditulis di dalam formulanya ini. Nah, ini seperti ini ya untuk perumusan bulan. Nah, tinggal menyamakan saja. Kemudian saya save. Nah untuk sekarang sudah muncul Oktober. Nah kemudian untuk di kolom hari juga sama. Nah perumusannya saya rubah menjadi tag, kemudian ini sudah ada, saya tulis barusan. Tinggal ini mengkopinya. Untuk mengcopy, Senin, Selasa, Rabu. Nah tinggal ini rubah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, di sini juga perlu dirubah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sepertinya seperti ini. Coba simpan kembali. Nah, di sini sudah muncul untuk pencarian bulan dan hari juga muncul. Kemudian untuk jamnya ini tidak usah menggunakan rumus, hanya di tabnya itu dirubah menjadi time. Kemudian biar ini juga tidak bisa diedit, maka di checklist. Nah untuk scan di sini kita rubah. Scan di sini karena ini berupa nomor, maka saya rubah menjadi teks saja. Nah, karena ini menggunakan HP, maka di scan di sini saya scannya aktifkan. Di bagian scan saya centang. Nah, muncul seperti ini nanti. Nah, kemudian untuk validity-nya saya referensikan atau ke bagian database
di bagian NISN. Nah, saya save. Nah, coba cek. Nah, ini muncul. Nah, di sini muncul nomor. Nah, untuk di kolom nama kita menggunakan rumus lookup ya. Di bagian nama. Nah, di sini saya coba sekarang. Kita menggunakan rumus lookup. Kemudian di bagian value-nya kita akan mereferensikan ke sini ya, ke scan di sini di kolom ini, di bagian absensi siswa di scan ini, maka kita tuliskan di sini. Coba kita pakai koma, kemudian tanda petik. Nah, datasetnya kita ambil di bagian absensi siswa, koma, tanda petik lagi. Nah, kemudian di bagian NISN nya, NISN di bagian scan di sini ya. Karena ini, kemudian koma, tanda petik lagi, kita akan memunculkan nama. Nah, sudah betul. Coba kita simpan. Nah, sekarang coba kita scan di sini. Nah, maka muncul nama Ulum. Nah, di bagian jenis kelamin ini juga sama ya. Jenis kelamin ini biar cepat. Nah, ini kita rubah menjadi tag juga. Kemudian di bagian lookup tadi biar cepat, nah kita copy saja. Di jenis kelamin kita copy. Nah, dan di sini dirubah menjadi jenis kelamin. Kemudian di keterangan, nah, untuk keterangan ini kita menggunakan enum. Coba saya setting di bagian ini, enum sudah ada. Oh, bagian kelas ya. Sorry, di bagian kelas ini sebetulnya di sini sudah ada ya. Kita juga copy saja. Di tag, kemudian saya juga kopikan ke sini, dan di sini saya rubah kelas. Nah, untuk bagian keterangan betul sudah menjadi enum keterangan, tapi saya menggunakan button saja. Nah, di sini keterangannya itu ada hadir, izin, kemudian saya tambah sakit, kemudian alpha down. Iya. Mon jalan apa bu bareng kemarin?
kemudian izin, untuk alasan ini saya munculkan apabila siswa itu izin ya. Alasannya apa? Untuk cara settingnya di alasan, kemudian di show-nya. Saya coba jenis kelamin di bagian keterangan. Di absensi siswa di bagian keterangan. Nah, di bagian keterangan ini saya coba kasih rumus seperti ini, izinnya. Nah, seperti ini izin, sit down. Coba kita simpan. Nah, caranya tinggal scan di sini. Ketika scan, nah di sini muncul ulum. Saya coba lagi. Saya coba scan lagi di bagian ini. Ini ada kesalahan ini ternyata. Coba saya cek, ini selalu muncul nama ulum ya. Coba saya cek di bagian nama, log up, scan di sini. Oh, ini bukan absensi siswa, tapi kita datasetnya mengambil ke datasetnya, ke database ya, ke data ini ya. Coba ini, kemudian di bagian NISN baru ini nama. Saya cek, terus saya copy dulu. Saya coba cek dulu di bagian. Nah, ini sudah berubah. Jadi untuk jenis kelamin saya coba copy juga jenis kelamin. Kemudian untuk kelas saya juga ganti. Ini salah. Nah, saya coba di scan lagi. Di bagian scan saya nge-scan yang nomor ini. Nah, di sini juga sudah muncul nama Anggun, kemudian perempuan. Kemudian di sini kelas. Lalu di bagian hadir tinggal klik hadir. Kalau misalkan izin, maka alasannya muncul nanti ya. Nah, di sini alasan izin ini bisa di custom menggunakan gambar untuk mencantumkan atau melampirkan surat izin, atau bisa ditulis di sini ya. Kalau misalkan hadir, maka langsung di save. Nah, untuk ini tidak bisa, kenapa? Karena scan di sini untuk key-nya ditaruh di scan di sini. Saya coba ganti menggunakan ini saja dulu. Nah, saya coba scan lagi, scan, kemudian di sini muncul nama Vida, kelas, kemudian hadir, saya save. Nah, ini tersimpan. Nah, supaya ini tidak usah nge-save secara otomatis ketika data itu sudah terisi semua,
maka langsung save sendiri atau tersimpan sendiri, kemudian membuka kolom baru ya. Maka cara pengaturannya di UX, lalu kemudian di bagian absensi siswa, kemudian kita pakai form saja. Lalu di bagian auto save kita aktifkan, auto respon reopen juga saya aktifkan. Nah, saya save, saya coba ulang. Irnia, kemudian hadir. Nah, ini sudah kembali ke awal ya. Sekarang saya coba cek di bagian absensi siswa. Nah, ini sudah muncul Vida perempuan, kemudian hadir. Ini merupakan data-data yang barusan kita scan ya. Oke, seperti itu dulu. Mungkin teman-teman bisa tanya apabila ada hal-hal yang masih belum dipahami. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.